Om Swastiastu, salam guru penggerak, salam bahagia. Saya Iputu Harikna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 1.1. Adapun model refleksi yang akan saya paparkan kali ini dengan model 1. Fact, 2. Feeling, 3. Finding, yang keempat yaitu future. Pembukaan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung dibuka secara resmi oleh Kemendikbudristek pada sesi pertama dan dilanjutkan dengan sesi kedua oleh BGP Provinsi Bali pada tanggal 13 Juni tahun 2024. Pada kesempatan ini, calon guru penggerak diberikan arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari jadwal, teknis, hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti program. Di hari berikutnya, saya mulai mengerjakan pretest pada LMS guru penggerak. Setelah itu, saya mempelajari panduan dan materi pada modul 1.1 yang tersedia di LMS tersebut. Topik pertama yang dibahas yaitu prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya banyak belajar tentang peran seorang pendidik dalam menghadirkan pembelajaran kepada murid. Pada hari Minggu, 16 Juni 2024, saya mengikuti lokakarya orientasi bersama kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dibuka oleh BGP Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Di sesi kedua dipandu langsung oleh pengajar praktik. Kegiatan belajar pada hari Minggu pertama ini juga dibimbing oleh fasilitator melalui forum diskusi dan ruang kolaborasi, serta penugasan. Selain itu, saya juga mendapat masukan dari rekan-rekan peserta satu kelas. Kegiatan pertama ialah mulai dari diri. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka dan bagian dari calon guru penggerak. Kegiatan ini berisi refleksi diri mengenai apa yang sudah saya ketahui serta pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pembelajar yang merdeka, pada kegiatan ini saya menginternalisasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam diri saya sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang pendidik. Pada kegiatan ini, saya membuat tulisan refleksi kritis yang memuat minimum 300 kata dan maksimum 500 kata dengan menjawab pertanyaan pemantik yang telah disediakan di LMS. Kegiatan kedua yaitu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep merupakan kegiatan mengkaji lebih dalam akan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, kita juga diminta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada siswa, melalui menyimak video dan membaca 3 tulisan Ki Hajar Dewantara. Dengan menyimak dan memahami video serta 3 tulisan Ki Hajar Dewantara, saya mencoba memaknai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosiokultural di daerah saya yang terapkan di sekolah maupun dalam kelas. Hasil pemandangan filosofi KHD ini saya tuangkan dalam audio dan video berdurasi 3 menit yang saya berikan dalam bentuk drive. Kegiatan ketiga yaitu ruang kolaborasi sesi 1. Kegiatan ini berisi forum diskusi kelompok dan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Forum diskusi ini dilakukan secara virtual menggunakan Google Meet. Pada kesempatan kali ini, saya berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan proses internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Kegiatan ini diawali pemaparan dari fasilitator yaitu Ibu Hairunisa, kemudian CGP diminta menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab melalui break room. Tahap selanjutnya dilakukan refleksi dan umpan balik. Di sini fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman para CGP. Kemudian CGP menuliskan refleksi pembelajaran dituliskan pada Padlet. Kegiatan 4 yaitu ruang kolaborasi sesi kedua.
Pada kesempatan ini, saya berkolaborasi dengan 4 CGP lainnya, yaitu Pak Bayu, Pak Bagus Raditya, Ibu Santi, dan Ibu Sri Widiani. Dalam kegiatan diskusi ini, kami mengidentifikasi serta menganalisis nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal budaya daerah asal kami, yaitu Kabupaten Kelungkung, melalui permainan Magale-gale yang terintegrasi dalam konsep Trihita Karana. Hasil diskusi kami menemukan adanya nilai luhur dalam konteks sosiokultural yang dapat kami tumbuh kembangkan baik di sekolah maupun dalam kelas yang kami mampu. Pemaparan hasil kolaborasi kami dapat sambutan baik dari kelompok lain serta penguatan dari fasilitator. Kegiatan kelima yaitu demonstrasi kontekstual. Kegiatan ini berupa refleksi diri mengenai apa yang sudah dipahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain memahami, saya juga memaknai filosofi pendidikan KHD dalam bentuk relevansi saya sebagai guru sekaligus sebagai pendidik. Pada kegiatan ini, saya membuat video pemaparan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kegiatan 6 yaitu elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini, saya mengikuti diskusi virtual melalui Google Meet. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam elaborasi pemahaman dengan berdialog bersama instruktur, yaitu Bapak Ranggar. Instruktur memberikan pendalaman materi tentang filosofi KHD agar para CGP dapat lebih memahami dan memaknai tentang filosofi KHD. Kami diberikan banyak sekali pertanyaan pemantik yang menggali pemahaman kami akan filosofi pendidikan KHD. Kami juga menuangkan pemahaman kami dalam bentuk tulisan di Padlet. Selanjutnya ialah kegiatan koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, saya membuat video yang berisikan tentang koneksi antar materi yang saya upload di YouTube. Kegiatan 8 yaitu aksi nyata. Aksi nyata merupakan perwujudan konkret dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya tuangkan dalam pembelajaran dalam kelas. Pada awal pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, saya merasakan sedikit keraguan dalam mengikuti kegiatan secara menyeluruh. Karena jadwalnya itu begitu padat, namun saya pun bertekad dan semangat untuk terus berusaha dan berkomitmen untuk terus melangkah karena menjadi pendidik yang baik baru akan dimulai. Selain itu, saya juga khawatir tidak akan mendapat dukungan dari pimpinan maupun rekan sejawat. Namun setelah bersama pengajar praktek, fasilitator, dan saling bertukar pikiran dengan rekan sejawat, saya merasa lega dan lebih bersemangat. Saya sangat senang karena mendapat teman baru yang menginspirasi dan sangat antusias dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Meskipun tugas yang harus dikerjakan cukup banyak, rasa letihnya tergantikan dengan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Banyak hal yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1. Filosofi pendidikan KHD membangkitkan motivasi saya untuk terus memperbaiki dan menjadi pribadi diri sehingga dapat menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidik harus memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah. Setelah pelajari modul 1.1, banyak hal yang perlu saya perbaiki dari diri. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk lebih menekankan pelajaran yang berpihak pada murid. Adapun strategi yang saya lakukan ialah satu, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran kekinian yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman serta relevan dengan konteks kearifan lokal. Inilah beberapa kegiatan dari karya orientasi sampai dengan elaborasi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Gustini Mirasanti, saya merupakan wali kelas 4 di SD Negeri 1 Nyalian. Sebagai rekan sejawat, Bapak Hardikna ini sekarang sudah mampu untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya mengajar dengan berbagai gaya belajar yang berpihak pada murid, mengikuti pelatihan-pelatihan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu, sudah kekinian dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, sehingga murid termotivasi dalam belajar.
Dan beliau juga sudah mampu dalam menuntun siswa menjadi berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan mengembangkan potensi bakat dan minat murid dalam bidang olahraga. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Demikian pemaparan mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia.